Mabuk darat, mabuk perjalanan, kemudian bisa juga diare, karena biasanya kan kalau kita jalan-jalan, liburan, wisata gitu, kita cenderung untuk makan yang seadanya dan ya, sembarangan ya dok ya. Dan biasanya kita juga makannya kayak semua yang mau dimakan, jadi cenderung untuk bisa terjadi diare, tapi juga bisa terjadi konstipasi, karena jadi kita harus memastikan rute perjalanannya mau naik apa, kemudian berapa lama di jalan, kemudian berapa lama nanti di tujuan. Kita juga harus mempelajari nih tujuan tempat kita nanti yang mau kita tuju ini, cuacanya seperti apa, iklimnya seperti apa, jadi persiapannya juga lebih matang gitu. Kemudian harus istirahat yang cukup juga sebelum, saat perjalanan, maupun juga setelah perjalanan itu. Nah, sebenarnya MCU ini sangat penting kita lakukan, karena kita dengan MCU ini bisa mendeteksi lebih dini penyakit atau resiko penyakit yang kita miliki. Kemudian kalau kita memiliki faktor resiko, nah itu kita bisa mengontrol faktor resiko yang kita miliki sehingga dia tidak berubah nantinya tuh menjadi penyakit gitu. Parah banget ya dok. Iya. Nah, Sobat Sifa semuanya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama pada orang-orang yang usia di atas 30 tahun, dan jangan lupa untuk datang ke RSUD Siti Fatimah untuk melakukan pemeriksaan medical check up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali hari ini saya Dea Rizky Amalia dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi Libur Sehat Akhir Tahun. Tentunya hari ini saya tidak akan sendiri, akan ditemani bersama narasumber kita yang tentunya berkompeten di bidangnya, ada Dr. Novalia Arisandi. Mungkin berkenan dokter untuk menyapa Sobat Sifa yang ada di rumah. Halo Sobat Sifa semuanya, perkenalkan saya Dr. Novalia Arisandi. Saya sebagai dokter pemeriksa kesehatan di instalasi medical check up RSUD Siti Fatimah. Oke, terima kasih dokter. Baik Sobat Sifa, akhir tahun merupakan waktu bagi kita untuk berlibur, khususnya mungkin mudik dan melakukan aktivitas perjalanan dalam kota maupun ke luar negeri. Nah, selain menyiapkan budget, mungkin outfit dan persiapan materi lainnya, ada satu hal yang harus kita persiapkan juga, yang harus kita prioritaskan, yaitu mempersiapkan kesehatan kita. Karena untuk melakukan perjalanan yang jauh tentunya tidak hanya menguras energi, tidak hanya menguras kantongnya dong, tidak hanya menguras waktu, namun juga menguras fisik kita. Kita harus memaksimalkan, harus menyehatkan diri untuk fit menghadapi perjalanan untuk liburan, dan tentunya ini akan memaksimalkan kita untuk lebih quality time bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Nah, untuk itu nanti kita akan lebih membahas lagi persiapan apa yang perlu kita hadapi dalam melakukan perjalanan akhir tahun. Nanti langsung saja kita ngobrol bersama Dr. Nova. Baik Dr. Nova, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini dok, kita udah memasuki akhir tahun ya dok, Desember, Januari. Nah ini sekalian juga kita kan Natal dan tahun baru. Jadi banyak sekali aktivitas yang dilakukan masyarakat, khususnya kalau di Indonesia itu banyak yang mudik gitu ya dok, melakukan aktivitas ke luar negeri, bahkan di dalam kota itu sendiri. Nah, dalam keadaan kita di perjalanan, mungkin kan jauh nih dok perjalanan, gangguan kesehatan apa yang kira-kira itu umumnya terjadi dalam keadaan perjalanan gitu dok, di perjalanan? Oke, jadi kalau misal di perjalanan ini kan umumnya memang banyak sekali masalah kesehatan yang bisa kita alami ya. Yang paling sering itu mungkin kalau misal jalur darat, sebenarnya jalur udara juga bisa mabuk darat, mabuk perjalanan, kemudian bisa juga diare, karena biasanya kan kalau kita jalan-jalan, liburan, wisata gitu, kita cenderung untuk makan yang seadanya dan ya, sembarangan ya dok ya. Dan biasanya kita juga makannya kayak semua yang mau dimakan, jadi cenderung untuk bisa terjadi diare, tapi juga bisa terjadi konstipasi, karena pada beberapa orang itu kalau misal dia berada di lingkungan yang baru, itu cenderung untuk adaptasinya susah, jadi cenderung untuk terjadi konstipasi, bisa juga terjadi dehidrasi, kemudian jadi spasme otot juga bisa, karena kan kita di perjalanan jauh itu juga bisa terjadi spasme otot, itu sih, dan juga masih banyak lagi penyakit lain
lainnya yang Jadi bisa umumnya terjadi. itu berarti gangguan pencernaan ya dok? Iya, gangguan pencernaan Dan otot. Iya, Ya, karena kan benar. biasanya kita liburan itu kan dok perjalanan jauh, apalagi Iya. jalur darat ya dok ya. Iya. Mungkin bisa sakit pinggang Iya. gitu kan dok, kemudian sakit kepala Iya, mungkin karena benar. macet dan lain-lain. Nah untuk mengantisipasi nih dok, ada nggak persiapan yang harus kita siapkan mungkin sebelum ya dok Oh, iya, melakukan benar-benar. perjalanan? Nah, tentu saja sebelum kita melakukan perjalanan, memang kita harus banyak persiapan nih. Salah satunya itu kita harus memastikan bahwa kondisi kesehatan kita itu sudah baik, benar-benar sudah fit gitu. Jadi ada baiknya sebelum kita melakukan perjalanan, kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dulu sebelum perjalanan. Kemudian kita juga harus memastikan perjalanan kita ini secara matang gitu. Jadi kita harus memastikan rute perjalanannya mau naik apa, Iya. kemudian berapa lama di jalan, kemudian berapa lama nanti di tujuan. Kita juga harus mempelajari nih tujuan tempat kita nanti yang mau kita tuju ini, cuacanya seperti apa, iklimnya seperti apa. Jadi persiapannya juga lebih matang gitu. Kemudian harus istirahat yang cukup juga sebelum, saat perjalanan maupun juga setelah perjalanan itu. Nah, jangan lupa untuk tetap melakukan peregangan. Jadi setidaknya kalau sudah 4 jam perjalanan itu kita harus melakukan peregangan, paling nggak peregangan ringan aja sambil tarik nafas dalam supaya tubuh kita juga jadi lebih rileks gitu. Dan jangan lupa juga untuk bawa obat-obatan pribadi. Itu Iya. sih. Nah, obat-obat pribadi ini benar ya dok. Apa yang wajib mungkin ya dok kita simpan di dalam tas kita yang nantinya mungkin penting untuk kita konsumsi, itu apa aja dok? Oke, kalau obat-obatan pribadi, sebenarnya obat yang rutin dikonsumsi itu wajib dibawa. Misalnya orang yang punya darah tinggi itu kan minum obatnya setiap hari. Obat orang yang punya kencing manis, penyakit jantung, itu juga minum obatnya tiap hari. Jadi itu obat-obatan yang harus dibawa, itu obat yang diminum setiap hari. Kemudian obat tambahan itu juga mungkin bisa kayak obat mabuk perjalanan, itu juga bisa dibawa, dipersiapkan. Kemudian obat demam, obat sakit kepala itu juga wajib dibawa. Kemudian obat batuk pilek, terutama kalau bawa anak-anak, nah itu juga harus dibawa itu obat batuk pilek. Kemudian hand sanitizer juga jangan lupa untuk selalu dibawa gitu. Menjaga sanitasi dan hygiene kita ya dok. Benar. Nah kalau untuk misalnya suplemen tambahan gitu dok, misalnya vitamin gitu kan, apa rekomendasi dokter untuk dibawa selama perjalanan? Sebenarnya kalau vitamin itu nggak wajib ya, selama kita bisa memastikan bahwa asupan makanan yang kita makan itu sudah baik, sudah mencukupi, sebenarnya vitamin nggak wajib. Tapi kalaupun mau minum vitamin juga nggak masalah gitu. Ya sebaiknya bisa minum vitamin yang lengkap, vitamin A, B, kemudian vitamin D juga yang perlu. Vitamin D itu perlu untuk daya tahan tubuh. Jadi memang sebaiknya tetap diminum vitamin D setiap hari. Oke, jadi untuk orang-orang yang mungkin mengkonsumsi obat-obatan setiap hari, jangan lupa dibawa ya dok ya? Iya. Oke dok, nah adakah tips menjaga kesehatan dok selama perjalanan? Kalau tadi sebelum, ini selama perjalanan. Untuk selama perjalanan itu yang penting harus minumnya cukup. Jadi kita harus menjaga supaya tubuh kita terhidrasi dengan baik. Kemudian jangan lupa untuk menjaga makanan. Kita harus pilih-pilih juga makanan yang akan kita makan nantinya. Kita harus mastiin bahwa makanan yang kita makan itu bersih dan juga sehat dan aman gitu. Kemudian peregangan tadi jangan lupa. Itu sih kalau selama perjalanan. Selama perjalanan berarti harus benar-benar dilihat ya dok? Iya benar. Dan jangan lupa juga selama perjalanan itu harus kendalikan stres sama emosi sih. Itu yang penting. Ada nggak juga. tipsnya dok untuk mengendalikan stres dan emosi? Mungkin Kalau perjalanan memacet gitu iya kan, dok, gitu kan. Itu biasanya kan sering memicu stres ya kalau di perjalanan. Nah mungkin kalau misal untuk mengendalikan stres dan emosi ini kita bisa berpikir positif, kemudian nggak usah terlalu overthinking, memikirkan yang belum tentu terjadi. Itu bisa kita lakukan. Kemudian mungkin kita juga bisa mendengarkan musik, mendengarkan podcast bila perlu selama di perjalanan. Dan jangan lupa juga mungkin bawa games favorit atau buku bacaan, asal nggak sambil nyetir sih. Iya benar-benar. Tapi kalau misal sudah terlanjur marah, sudah terlanjur emosi, mungkin kita bisa melakukan teknik relaksasi namanya. Jadi inhale atau tarik nafas 4 detik, kemudian tahan 4 detik, kemudian di exhale atau dikeluarkan selama 6 detik. 6 gitu. detik. Oke Sobat Siva, ini ada tips dari Dr. Nova.
nantinya kalau stres dalam keadaan di perjalanan kita bisa melakukan inhale dan exhale. Ya, teknik relaksasi. Iya, teknik relaksasi. Berarti 4 detik tarik nafas, tahan 4 detik, kemudian 6 detik untuk dikeluarkan. Jadi Sobat Sifa diingat ya untuk bekal kita nanti mempersiapkan dalam perjalanan. Nah, kemudian Dok, tadi dokter juga udah menyebutkan bahwa kita harus melakukan cek kesehatan sebelum itu. Nah, cek kesehatan yang seperti apa Dok yang umumnya kita harus lakukan sebelum melakukan perjalanan? Untuk pemeriksaan kesehatan sebenarnya nggak bisa digeneralisir. Umumnya sih pemeriksaan standarnya itu pemeriksaan fisik oleh dokter, kemudian mungkin pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan rekam jantung bila perlu gitu, dan pemeriksaan lainnya yang nanti disesuaikan dengan usia, kemudian faktor resiko juga. Jadi kalau misal Sobat Sifa di rumah yang punya faktor resiko atau nggak tahu nih mau periksa apa, bisa konsultasi dulu ke dokternya. Nanti dokternya menyarankan pemeriksaannya apa aja gitu. Jadi kalau bisa misalnya dikonsultasiin dulu. seorang pasien nih Dok yang sudah mengidap penyakit gitu Dok, itu gimana Dok? Kalau memang dia sudah punya penyakit dan mau evaluasi atau kontrol penyakitnya, itu bisa nanti dikonsultasiin lagi ke dokternya, ke dokter MCU dulu. Nanti dokter MCU-nya yang memberikan saran sebaiknya pemeriksaannya apa aja gitu. Oke, kenapa sih Dok kita tuh membutuhkan MCU gitu Dok? Oke, sebenarnya MCU ini penting banget ya. Di Palembang mungkin belum banyak yang melakukan MCU, tapi kalau misal di instansi-instansi atau di perusahaan-perusahaan itu mereka sudah mewajibkan untuk karyawannya itu melakukan MCU seenggaknya 1 tahun sekali gitu. Nah, tapi kalau masyarakat umum, masyarakat awam sebenarnya masih jarang banget sih. Iya, benar dong. Nah, sebenarnya MCU ini sangat penting kita lakukan karena kita dengan MCU ini bisa mendeteksi lebih dini penyakit atau resiko penyakit yang kita miliki. Benar dong. Kemudian kalau kita memiliki faktor resiko, nah itu kita bisa mengontrol faktor resiko yang kita miliki sehingga dia tidak berubah nantinya tuh menjadi penyakit gitu. Parah bahkan ya Dok. Iya. Nah, beberapa ini juga membutuhkan MCU itu sebagai persyaratan administrasi. Ada yang wajib katanya ya Dok ya. Iya. Bagi penerbangan mungkin keluar negeri gitu ya Dok. Iya, benar. Sebagai syarat. Iya, sebagai syarat kelengkapan administrasi juga dibutuhkan untuk MCU ini. Nah, untuk MCU ini sendiri Dok, penyakit apa nih Dok yang kira-kira bisa dideteksi secara dini oleh MCU? Oke, untuk penyakit yang bisa dideteksi secara dini oleh MCU sebenarnya banyak sekali ya. Dari penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung dan kardiovaskular, kemudian itu seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, kemudian kolesterol itu bisa, kemudian kencing manis, diabetes mellitus itu juga bisa dideteksi. Kemudian penyakit yang menular seperti TBC, kadang kalau TBC tahap awal tuh nggak ada gejalanya dia. Kemudian HIV/AIDS juga nggak ada gejala, hepatitis B juga kadang nggak ada gejala. Jadi dengan MCU ini kita bisa mengetahui lebih awal. Kemudian banyak lagi penyakit lainnya kayak kanker juga bisa. Kanker pada stadium awal kan nggak ketahuan dengan nggak ada gejalanya gitu. Udah tahap akhir baru ada gejala. Nah dengan MCU ini kita bisa mendeteksi lebih awal kondisi-kondisi penyakit tersebut gitu. Nah, baik Sobat Sifa, seperti yang kita ketahui di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, salah satu layanan unggulannya itu yaitu MCU terintegrasi ya Dok. Jadi kalau Sobat Sifa yang ada di rumah, yang ada di Sumatera Selatan khususnya, jikalau ingin melakukan perjalanan, mungkin dalam persyaratan perjalanan ke luar negeri, itu bisa melakukan MCU ke RSUD Siti Fatimah ya Dok. Nah, layanan apa yang ada di MCU RSUD Siti Fatimah itu sendiri Dok? Untuk layanan pemeriksaannya sebenarnya kita banyak sekali, paket pemeriksaannya banyak, dari paket silver, paket gold, paket platinum, ada juga paket pre-employee, jadi kalau misal mau masuk kerja, ini ada paket pemeriksaannya. Ada juga paket premarital untuk Sobat Sifa mungkin yang mau menikah, nah itu kita juga ada paket premarital. Ada juga untuk paket yang spesifik ke penyakit kayak deteksi dini penyakit jantung, kencing manis, kanker, itu juga kita ada. Jadi bisa disesuaikan nanti dengan kebutuhan kita masing-masing. Iya, betul. Nah, kalau untuk melakukan perjalanan MCU apa yang dokter rekomendasikan untuk Sobat Sifa? Minimal untuk pemeriksaan paket silver sih minimal.
atau paket gold. Jadi sebenarnya MCU itu semakin banyak kita periksa semakin baik. Ya, tapi standar ya mungkin pemeriksaan fisik oleh dokter, pemeriksaan laboratorium, rekam jantung itu sih. Oke. Nah, kapan waktu yang tepat dok sebelum melakukan perjalanan itu kita harus melakukan MCU? Apakah seminggu, sebulan kayak gitu? Ada nggak dok waktu estimasinya? Sebenarnya untuk standar pemeriksaannya tuh nggak ada sebenarnya kalau sebelum perjalanan. Tapi lebih baik kalau sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelum perjalanan. Karena kalau misal kita temukan ada suatu masalah, itu kita masih ada waktu untuk memperbaikinya gitu. Benar, tapi kalau untuk secara umum MCU itu sebaiknya dilakukan 1 tahun sekali, terutama rutin pada ya, dok? Iya betul, terutama pada orang dewasa yang udah di atas 30 tahun. Nah ini bisa lebih sering pada orang-orang yang punya penyakit atau faktor resiko tertentu, itu bisa lebih sering, nggak sampai 1 tahun tuh udah bisa MCU lagi gitu. Jadi setelah kita MCU nih dok ya, misalnya kita MCU, nah itu keluar hasil dan hasil lab, kemudian diagnosanya itu butuh waktu berapa lama sih dok? Oke, jadi kalau untuk MCU alurnya itu kita periksa dulu. Jadi hari pertama pasien datang, kita lakukan pemeriksaan fisik oleh dokter, kemudian pemeriksaan lainnya, penunjang lainnya yang dibutuhkan, laboratorium, ronsen dan lain sebagainya. Nanti estimasi itu sebenarnya kita 3-5 hari, tapi rata-rata sih di 3 hari itu udah selesai. Nanti kita buatkan laporannya, dokter pemeriksanya akan membuat laporan, kemudian nanti hari ketiga pasiennya datang lagi untuk menerima laporan itu, mengambil laporan, dan dokternya akan menjelaskan hasil pemeriksaannya. Jadi untuk konsultasinya itu bisa 2 kali gitu. Dari awal masuk ya dok, kemudian menunggu hasil, kemudian nanti konsul lagi hasil dari yang sudah kita cekkan. Nah untuk MCU kita sendiri dok, apa sih keunggulan MCU RSUD Siti Fatimah dengan mungkin rumah sakit lain? Kok bisa jadi layanan unggulan gitu dok? Oke, kalau MCU RSUD Siti Fatimah sendiri untuk timnya itu sudah tersertifikasi. Kemudian alat-alat yang kita gunakan juga alat-alat yang sudah baik dan sudah terkalibrasi gitu. Kemudian kita juga terintegrasi. Jadi kita ada di satu tempat, jadi semua pemeriksaan itu kita lakukan di satu tempat. Jadi nggak perlu mundar-mandir, jalan jauh gitu, enggak. Jadi kita terpusat di satu tempat di lantai 3 RSUD Siti Fatimah gitu. Kita juga punya lift khusus. Jadi kalau dari RSUD itu diturun di paling belakang, kemudian nanti ada lift khusus yang langsung terhubung ke MCU gitu. Kemudian kita juga memberikan layanan onsite. Jadi kalau misal perusahaan atau instansi yang nggak sempet nih mau datang ke sini, nah ini kita bisa bawa alat-alat kita, bawa tim kita, nanti kita yang ke sana gitu. Dan itu udah beberapa kali kita lakukan. Jadi itu keunggulan dari MCU RSUD Siti Fatimah. Jadi jangan diragukan lagi sobat Sifa, kalau mungkin ingin bekerja sama untuk datang ke RSUD Siti Fatimah. Nah ini tadi menyangkut MCU tadi masih ya dok. Nah untuk kita mengetahui 3-5 hari. Nah untuk pemeriksaan MCU di awal itu dok hanya memerlukan 1 hari atau beberapa hari gitu dok? Atau 1 kali aja? Rata-rata sih 1 hari. Sebenarnya tergantung pemeriksaannya apa. Kalau yang lengkap dok? Rata-rata bisa dilakukan 1 hari. 1 hari. Iya, yang paling lengkap pun bisa dilakukan 1 hari. Nantinya jikalau nih dok ya, kalau misalnya kita udah cek kemudian hasil diagnosanya ada gangguan kesehatan nih dok, itu gimana dok? Kedepannya itu ataukah kita cek ke dokter lagi atau gimana? Iya, nanti hasil pemeriksaan itu akan kita serahkan ke pasien. Kita juga akan memberikan konsultasi dan saran-saran. Nah, misal kita temukan penyakit apa gitu, nanti kita sarankan pasien untuk berobat kemana gitu. Nanti kita arahkan apakah dia butuh konsul ke penyakit dalam atau mungkin ke dokter urologi gitu. Nanti kita arahkan ke pasien yang bersangkutan. Jadi enggak berhenti cuman hasil periksa jelasin udah gitu aja, tapi juga kita arahkan baiknya ini gimana pasiennya gitu. Nah untuk detail pemeriksaan yang ada di MCU itu apa aja dok? Untuk pemeriksaan yang ada di MCU, kita ada pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan ronsen, USG, echo, kemudian EEG kita juga ada, spirometri, audiometri, kemudian CT scan kita juga bisa. Jadi banyak sih, konsultasi dokter umum, dokter spesialis, semuanya bisa kita dilakukan di sini. Nah, balik lagi nih dok, untuk persiapan kita di akhir tahun, perjalanan akhir tahun, mungkin dokter bisa memberikan pesan untuk sobat Sifa yang ada di rumah?
Sobat Sifa semuanya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama pada orang-orang yang usia di atas 30 tahun, dan jangan lupa untuk datang ke RSUD Siti Fatimah untuk melakukan pemeriksaan medical check up. Baik Sobat Sifa, mungkin tadi itu obrolan singkat namun edukatif dan informatif sekali yang bisa kita pelajari, kita simak untuk kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Baik Sobat Sifa, RSUD Siti Fatimah selalu mengutamakan kesehatan Anda dengan menyediakan layanan unggulan kami untuk masyarakat Sumatera Selatan, salah satunya yaitu MCU terintegrasi. Apabila Sobat Sifa ingin memeriksakan kesehatan untuk mencegah penyakit sedari dini, jangan ragu untuk datang ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan medical check up karena MCU kami sudah terintegrasi, kemudian menyediakan SDM yang sudah tersertifikasi. Untuk narasumber kita hari ini yang sudah menyediakan waktunya untuk memberikan edukasi kepada Sobat Sifa yang ada di rumah, terima kasih Dr. Nova sudah memberikan edukasi. Terima kasih untuk Sobat Sifa yang selalu menyaksikan program Health Journal Tour di channel YouTube RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.